Kau mengoceh seperti itu terus. Sebentar lagi kau pasti marah. Lalu aku harus bagaimana? Apa aku tidak pernah marah? Tapi kau selalu saja menyalahkan aku. Suami siapa yang akan aku salahkan kalau bukan suami pemalas seperti kau? Inilah contohnya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sudah tahu susah, sudah tahu banyak hutang, tapi malah senang seperti menanti sambil berhayal. Pulang tetap hasil, duduk merokok terus tidur. Sadar, sadar. Ingat hutangmu pada Tuhan pada gila itu. Bayar, bayar. Kalau sudah ada kita tidak akan berubah selamanya. Sudahlah. Jangan kau ungkit-ungkit lagi hal itu. Aku sudah pernah membuktikannya. Biarkan aku ini beristirahat sebentar. Biarkan otakku ini bekerja dengan tenang. Apa? Nih, kopi. Dalam keadaan begini kau masih bisa memintaku membuatkan kopi, ah? Terus istri siapa yang akan aku suruh, ha? Kau kan istriku. Apa salahnya aku menyuruh kamu membuatkan aku segelas kopi, ha? Ya sudah. Ya sudah. Ya. Kamu kira aku tidak bisa buat kopi, ha? Biar aku buat sendiri. Ya, buatlah sendiri. Kau mungkin bisa mengaduk-aduk piranti di belakang rumah itu dan hayalan-hayalanmu tidak hiburannya. Ingat, tak? Jangankan sepak bola atau kopi, seperti perang persidangan mata besar. Bapak tidak persidangan dari manusia tentang orang saja kaya. Pak, aku sudah tahu berterusan hutang sama tetangga. Aku malu tiap kali ada tetangga yang datang dan sekali tetangga yang sedih berteriak-teriak di depan rumah kita. Mengancam akan mengusir kita dari rumah ini. Pak! Ya, aku juga malu. Aku juga sadar aku kepala rumah tangga di sini. Aku juga sadar aku harus nafkahi istri anakku. Tapi bagaimana? Tuan tanah yang sering bertempur energi lain selalu saja membuat kita berdaya. Semua hasil panen padi kita habis di dia. Sampai-sampai kita tidak bisa mengatakan anak pikir pun, Bu. Coba seandainya. Nah, kau mulai lagi. Coba. Kau mulai lagi. Coba. Seandainya dulu kan tidak minta yang macam-macam. Kau kan dulu yang merengek-rengek emas aku menjauhkan diri dari kepala desa. Ha? Tapi apa? Semuanya gagal, Bu. Berantakan semuanya. Kau juga yang mas aku minjam uang pada tantangan itu, Bu. Kamu nggak ingat, Bu? Ini uang sebagai pahlawan, Pak. Mana-mana perjuangan mesti pengorbanan. Kau tahu itu. Memang semua yang kau lakukan tidak ada yang tersisa. Pengorbananmu dengan memberikan uang kepada orang-orang itu telah membawa hasil yang luar biasa, Bu. Memang mereka mengatakan, yo, kami akan
Tapi itu kan cuma omongan. Cuma hiburan, Bu. Karena mereka sudah tidak bodoh lagi. Mereka sudah tahu mana baik, mana salah, Bu. Mereka juga sudah tahu mana akan dimanfaatkan dari keduanya. Aku kan Cuma apa? Cuma menguntungkan. Sampai tawaran dan kita habis terkadang. Itu ulang bunga itu. Sampai seperti ini nasib kita. Itu bunga itu. Kau juga selalu saja menyalahkan aku. Selalu menyalahkan dengan segala pembelaan-pembelaanmu itu. Menganggap aku ini pemalas, kami tidak betul, ayah tidak bertanggung jawab. Aku juga telah cukup malu, Bu. Karena telah gagal menjadi kepala desa dengan berbagai cara yang telah aku lakukan. Kenapa ini tidak dilakukan oleh pecundang macam aku ini, Bu? Itu menjadi bulu tani seperti orang kampung itu. Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak tahan cara melihat mereka kepadaku. Aku juga tidak sanggup mendengar mereka berbunyi seolah-olah mengeroku, Bu. Aku juga malu bertemu dengan mereka. Apa yang dimiliki juga tidak ada lagi. Sawah, padang, kebun, sampai pecah mereka pun tidak ada, Bu. Tahu juga, kamu saja menyatukan harga diriku. Aku malu, Bu. Malu, Bu.
Loh, kok Papa duduk di sana? Aduh, maaf Pak Bos, saya tadi agak lama. Saya tadi sedang masak air di belakang. Saya tidak peduli apa yang kau lakukan. Dan kuasa, kau sudah tahu maksud kedatanganku kemari. Apa harus kau kasih tahu lagi? Maksud kedatangan kau ke sini untuk menagih hutang dan sewa tanah tahun ini. Kau paham kau? Sekarang mana suamimu? Bos, itulah Pak Bos. Tadi saya memasak air untuk suami saya yang sedang sakit. Kalau Pak Bos tidak percaya, Pak Bos bisa lihat sendiri. Sebentar. Pak, Ya, Bu. Sekretaris, coba kau periksa dia. sepertinya dia memang sakit kok. Saya tidak peduli. Minggu lalu pun dia juga sakit. Maaf, Pak Bos. Kaki saya dari minggu kemarin belum sembuh sampai sekarang. Ya Pak Bos, bahkan suami saya belum juga bertemu dokter untuk memeriksakan sakitnya. Belum ada biaya. Dokter, itu kan urusan kamu. Rupanya kalian belum bisa melunasi hutangmu ya. Baiklah kalau begitu. Sesuai dengan kata-kataku tadi dan sesuai dengan perjanjianku, maka rumahnya aku sita. Pak. Jatuh temponya kan masih 3 hari Pak Bos. Kesabaran saya jatuh tempo. Sekretaris, Ya Bos, kita sita rumah ini sekarang juga. maksud Pak Bos. Ya, begitu maksudku. Kau cari sertifikat rumah sampai dapat. Begitu maksudnya Pak. Siap, laksanakan Pak Bos. Jangan halangi saya. Kalian semua membantu menjalankan kebenaran. Jangan halangi saya. Jangan halangi saya. Jangan halangi saya. Awas, Pak Bos. Pak Bos. Saya tidak peduli. Tidak. Jangan lagi, Pak Bos. Pak Bos. Baiklah. Pak Bos. Ada apa rame-rame? Memangnya ada yang mau pindah rumah ya? Semua barang beserta rumah ini akan disita karena kita tidak bisa bayar hutang. Apa? Oh, tidak. Tidak jadi. Sekretaris, kembalikan sertifikat rumah ini pada mereka. Rupanya ada yang lebih istimewa dari itu semua. Maksudnya dikembalikan lagi, Bos. Maksud saya, Bos bermaksud seperti itu. Ya sudah, sekarang saya akan mengembalikan surat ini, Pak Bos. Mohon maaf, Pak Bos. Maksudnya apa ini? Oh, Maksud
kita hanya bicara lapang mata saja. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini, semua hutang bapak ibu punya sudah lunas hari ini juga. Bahkan rumah ini akan saya perbaiki. Kursi yang sudah lihat itu akan saya ganti dengan sofa yang nyaman dan empuk. Kalau tidak percaya, ada sedikit juga. Tidak banyak, cuma 5 juta saja. Buat apa? Sekretaris, Ya, Bapak. keluarkan uang itu. 5 juta? Untuk apa, Bapak? Jangan banyak ngomong, keluarkan saja uang itu. Ini, Bapak. Terima saja, Tapi ini untuk apa, Pak Bos? terima saja. Saya ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Tapi Pak Bos, kenapa? Oh, belum mengerti. Jadi begini, sebentar lagi saya akan jadi menantu kalian. Kalaupun itu kalian setuju. Ya, memang harus setuju. Tapi Tidak pakai tapi. Kalian harus mengawinkan saya dengan anak bapak dan ibu itu. Oh iya, siapa nama anak bapak dan ibu itu? tapi anak saya Pak Bos. Namanya Desi Ratnasari, Pak Bos. Desi Ratnasari. Nama yang cantik. Baiklah, saya akan pulang untuk mempersiapkan semuanya. Permisi Bu. Permisi Pak. Saya akan kawin. 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 Pak, Pak, Pak. Apalagi yang kau pikirkan, Pak? Bukankah semuanya telah kembali kita miliki? Bahkan kursi dan uang ini. Ya, kita sudah memiliki apa yang kita tidak miliki sebelumnya. Tapi Bu, di hati Bapak ada terasa yang mengganjal. Bapak tidak tega melakukan ini pada Desi. Tenang saja, Pak. Semuanya pasti berjalan lancar. Tapi, apakah Desi sudah tahu dengan semua rencana ini? Bahkan dia sangat setuju. Katanya dia juga ingin memberi pelajaran pada anak kita itu. Kau tahu, Pak? Desi itu anak yang baik. Dia selalu cerita dan polos dalam mengungkapkan semuanya. Walaupun sebagian orang sering mengatakannya, aku tetap menyayanginya. Ya, dia memang anak yang baik. Tapi Bapak tidak tega kalau dia jadi tumbal semua ini, Bu. Aku tahu, Pak. Tapi mau bagaimana lagi? Ini kan juga demi masa depannya. Demi masa depan kita semua. Dan dia adalah harapan kita satu-satunya untuk membuat gila dan gila itu. Memang kau mau menggantikan Desi? Oh, Desi.
yang malang. Kasihan sekali kau nak. Bagaimanapun keadaanmu, kamu tetap anakku. Aduh, ibu, ini. Coba, bagaimana sih cara bagi bawah kantinnya? Coba ya di sini yang iya. Pesannya mah pasti deh. Iya. Kapan lagi aku bisa pakai gaun pengantin saya sekarang? Ini gemas deh. Tapi gak apa-apa, Desi udah gemes, pengen kasih pelajaran. Bandel rentenir itu. Aduh, Kakak, kenapa sih pakai acara sedih-sedihan segala? Desi kan cuma bantu bapak sama ibu. Kau memang anak yang baik. Bagaimanapun keadaanmu, kamu selalu sabar, nak. Kamu juga selalu menerima, nak. Memang mau gimana lagi, Pak? Aku memang dicintai begini sama Tuhan. Jadi, ini bukan kekurangan, melainkan kelebihan. Aku dibilang kompak, ribut, jelek, hidup lagi. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Lebih baik aku bersyukur, bersyukur. Karena dengan begini, aku bisa membebaskan ortu aku dari rentenir sini. Direktur Bang Ron. Ya kan? Tapi ada yang mau aku gak senang. Masa aku jadi pengantin, tapi sendalnya sendal pada kayak gini. Sudah, pakai sendal ibu saja ya. Itu, ambil di sana. Makasih. Sekarang Desi masuk dulu ya. Bapak. Udah, masuk sana. Cepat pakai kantin itu. Dah. Ibu ini juga. Siap semua. Silakan masuk dulu. Siap semua. Maksud saya semua siap. Pak pengantin telah datang. Ya, Pak pengantin telah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Mak. Duduk dulu, Pak, duduk. Oh ya, ibu dan bapak mertuaku, mana calon istri saya? Calon pengantin perempuan telah siap, Pak Bos. Tetapi Berhubung apa? Maksudnya bagaimana ini? maksudnya kami ingin memberi kesempatan bagi Pak Bos dan calon pengantin perempuan untuk saling mengenal lebih jauh. Maksudnya sebelum nikah ya sebaiknya pacaran dulu, Pak Bos. Bagaimana ini? Saya sudah siap, sudah dandan, rombongan dan penghulu sudah menunggu di luar sana, malah disuruh pacaran. Maksudnya pacaran kilat, Pak Bos. Jadi Pak Bos dan anak saya akan saya tinggalkan berdua di ruangan ini. Iya, seperti itu, Pak Bos. Oh, begitu maksudnya. Iya. Ya, Kalau itu sih sejak awal saya disuruh tinggalkan berdua saja dengan calon istri saya tercinta itu.
Oh ya, siapa nama anak baperan itu? Desi, Pak Bos. Iya, Desi. Sekretaris, kamu keluar sekarang juga. Maksud Pak Bos? Ya begitu maksudku. Dan ingat, kau tidak boleh mengintip. Oh, kalau begitu, saya keluar sekarang juga, Bos. Baiklah. Oh, ibu dan bapak mertuaku, mana calon istri saya? Tunggu sebentar kawan. Baiklah, Mungkin calon istri lagi siap-siap di dalam. baiklah. Kami panggilkan dulu ya. Sebentar ya, Pak Bos. Baik ibu mertua. Baik Pak Bos. Pak Bos, berhubung ini bersifat pribadi, maka kami juga akan meninggalkan Pak Bos. Oh, baik bu, lebih cepat, lebih baik. Tapi Pak Bos, anak saya jangan diapa-apakan ya. Tenang saja, barang rusak, uang saya tambah lagi. Mari Pak Bos. Baiklah Kalau bu. begitu kami masuk dulu Pak Bos. Apakah adik cinta sama abang? Iya, Bang. Cintaku bulat-bulat untuk abang. Tapi, abang-abang benar-benar cinta sama Desi. Cinta abang tidak hanya bulat-bulat sayang. Cinta abang sudah bulat seperti bulan purnama tanggal 15. Abang bisa aja. Tapi kalau abang betul-betul cinta berat sama Desi, kenapa abang tega nyakitin ibu bapaknya Desi? Saya juga sakit, Bang. Maafkan abang Dinda Manis. Abang tidak tahu bahwa dalam lumpur yang kotor itu terdapat mutiara yang indah berkilau. Kalaupun adik siap mendampingi hidup abang, abang akan berbukti jadi rentenir. Benarkah? Benar sayangku. Bolehkah abang memegang tanganmu? Tanganmu halus sekali sayangku. Bolehkah abang memelukmu? Jangan sekarang, Bang. Desi malu. Malu sama siapa sayang? Sekali saja ya. Tapi, jangan nakal ya. Oh, nanti boleh nih. Yes, yes, yes. Oh, siap, siap sayangku. Aduh, kamu ini siapa? Tolong, tidak, tolong, tidak, tolong, bukan kita, tolong. Ada apa ini Pak Bos? Loh, kenapa Pak Bos? Ribut-ribut. Kalian sudah menipu saya. Loh, menipu bagaimana, Pak Bos? Kalian mengawinkan saya dengan gong kutub kayak begitu. Loh, Rong tutup dari mana Pak Bos? Kan Pak Bos sendiri yang minta mati sama anak saya. Ya ini anak saya satu-satunya Pak Bos. Bukan yang ini yang saya maksud, tapi yang itu. Iya, Pak Bos. Kalau ini bukan anak saya, tapi keponakan saya. Namanya Rantun. Yang itu yang saya maksud. Bukan gong kutub kayak begitu. Tidak seperti itu, orang. Orang yang kutuk. Bos,